Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI akan segera membahas rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang lebih komprehensif berpihak pada kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyatakan DPR akan segera membahas rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang lebih komprehensif, berpihak pada kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Edi mengatakan Komisi 9 DPR sudah membentuk panitia kerja atau panja untuk memastikan pembaruan undang-undang tersebut benar-benar menjawab persoalan pekerja serta mengakomodasi kepentingan pelaku usaha. Menurutnya, pemisahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan momentum penataan ulang regulasi ketenagakerjaan agar pekerja dan pengusaha bisa mendapatkan kepastian hukum. Komisi 9 sudah membentuk panja Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dan saya berharap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini dibahas oleh Komisi 9. Yang selama ini kami mendalami persoalan, mendengar banyak aspirasi dari masyarakat, jangan dibahas di balik. Agar undang-undang ini lebih mengakomodasi kepentingan pekerja, tapi juga bisa menyeimbangkan kepentingan pengusaha. Lalu dua-duanya sejahtera. Misi amanah MK untuk mengawal, membela pekerja itu bisa tercapai. MK sebelumnya memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru paling lambat pada 31 Oktober 2026 mendatang. Edi Wuryanto optimis pembahasan di Komisi 9 bisa rampung sebelum tenggat tersebut, karena selama ini aspirasi dari pekerja maupun pelaku usaha telah dihimpun oleh komisi yang membidangi ketenagakerjaan tersebut. Ferdian dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% mulai tahun 2027 diharapkan tidak menjadi alasan terjadinya PHK massal, terutama terhadap tenaga honorer, sehingga pemerintah diminta memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan memberikan kelonggaran bagi daerah yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% mulai tahun 2027 diharapkan tidak menjadi alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal, terutama terhadap tenaga honorer. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arsesadikin, menekankan pemerintah perlu memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta memberikan kelonggaran bagi daerah yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Mestinya yang perlu kita lakukan ke depan adalah review sumber-sumber keuangan daerah. Nah, selama ini ya kan, dari pajak dan restitusi daerah itu, kalau memang orientasi kita adalah Kementerian Daerah, bisa nggak membuat mereka mandiri, kan mestinya ke sana. Kita juga perlu review dari Undang-Undang Hak Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu, sudahkah memberikan kelonggaran terhadap sumber-sumber keuangan daerah yang lebih baik, kan itu mestinya begitu. Kalau memang orientasi kita daerah itu makin mandiri dan tidak lagi tergantung kepada pusat. Terus yang berikutnya, kepala daerah itu harus bisa juga mengadakan sumber-sumber alternatif. Masih banyak yang bisa mereka kerjakan sebenarnya untuk menuju ke sana. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi kunci agar ruang fiskal semakin kuat. Dengan kemandirian keuangan, daerah diharapkan tidak lagi bergantung pada pusat, sekaligus mampu menjamin kesejahteraan seluruh pegawai yang menjalankan pelayanan publik. Evaluasi terhadap Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau HKPD pun terus didorong agar tercipta keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan nasib tenaga kerja di daerah. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kondisi Saudi Arabia yang panas dan petugas haji asal Indonesia yang terbatas meningkatkan resiko kelelahan hingga kematian pada jemaah. Lalu apa solusi yang diberikan oleh DPR RI guna mengantisipasi persoalan ini? Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
disahkannya Undang-Undang PPRT ini, apalagi Pak poin-poin yang secara nyata ini berubah? Jaminan hukumnya, ada kepastian hukum terkait dengan salary, perlindungan, BPJS, kesehatan dan BPJS tenaga kerja, kemudian juga ada masa cuti, masa istirahat dan sebagainya yang diatur semuanya dalam kesepakatan bahwa gaji itu tidak ada batasan minimal maupun maksimal, tergantung kesepakatan. Perlindungan pekerja rumah tangga ini lebih mengarah kepada bagaimana asas kesepakatan tadi. Dengan adanya Undang-Undang PPRT ini, pekerja rumah tangga yang memang sudah bekerja saat ini dengan para pemberi kerjanya harus membuat kontrak tertulis hitam di atas putih, Pak, atau seperti apa? Ada yang boleh langsung, ada yang saya pikir juga tidak perlu membuat, tetapi kesepakatan itu sudah terbangun. Nah, kalau yang direkrutnya berdasarkan kekerabatan bagaimana, Pak? Kalau kekerabatan dalam konteks kita punya keluarga, yang kemudian dia punya rekan, punya tetangga yang mau bekerja di tempat kita, yaitu pekerja rumah tangga. Tapi kalau misalkan dia kerabat, keponakan, atau apa kita tinggal di situ, dia ngebantu di rumahnya, tidak termasuk dong sebagai pekerja rumah tangga. Hanya TVR Parlemen. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas jemaah haji Indonesia, terutama terkait pelaksanaan umroh sunnah yang dinilai beresiko terhadap kesehatan karena cuaca ekstrim. Kondisi Saudi Arabia yang panas dan petugas haji asal Indonesia yang terbatas, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas jemaah haji Indonesia, terutama terkait pelaksanaan umroh sunnah yang dinilai beresiko terhadap kesehatan karena cuaca ekstrim. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menyoroti masih adanya kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang mendorong jemaah untuk menjalankan umroh sunnah sebelum melaksanakan rukun puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Menurutnya, kondisi cuaca panas di Arab Saudi dapat meningkatkan risiko kelelahan hingga kematian pada jemaah apabila aktivitas ibadah tambahan tidak dikendalikan dan dibatasi. Masih banyak para KBIHU yang mereka masih memaksakan para jamaahnya untuk bisa melakukan berkali-kali umroh sunnah. Sementara kita tahu bahwa kondisi Saudi Arabia ini cuacanya sangat panas. Sementara jumlah petugas haji yang ada di Saudi Arabia ini sangat terbatas, sehingga kami berharap Kemenhaj bisa memaksimalkan untuk bisa melakukan koordinasi secara baik kepada KBIHU agar mereka bisa membatasi jumlah sunnah-sunnah umroh itu. Karena memang kalau mereka ingin melaksanakan umroh sunnah sebaiknya setelah puncak haji saja agar tadi bisa menekan potensi angka meninggal jamaah. Evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji juga akan terus dilakukan guna meminimalisir resiko bagi jemaah serta meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Ferdian dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menilai kebijakan pemerintah terkait penonaktifan guru non-ASN pada Januari 2027 harus disertai dengan skema solusi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan. Surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penonaktifan guru non-ASN pada Januari 2027 menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru honorer. Komisi 10 DPR RI menilai kebijakan tersebut harus disertai dengan skema solusi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menyampaikan, kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan hingga saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh guru ASN. Menurutnya, banyak sekolah masih bergantung pada tenaga non-ASN agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan normal. Apakah dengan SE nomor 7 tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah akan memberhentikan kalau tidak diikuti dengan solusi atau skema
guru, kekurangan guru di satuan pendidikan di bawah pemerintah ini. Jelas ada penggantinya atau mungkin mereka diangkat langsung atau apa. Sudah ada komunikasi dengan kementerian terkait, mungkin BKN atau mungkin Kemenpan RB dan sebagainya, maka selesai. Tapi kalau belum ada, yakinlah bahwa nanti akan ada problematika baru. Karena itu, Abdul Fikri menilai pemerintah perlu segera menyiapkan formasi dan memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan, BKN, dan Kementerian Pan-RB. Langkah ini dinilai penting agar transisi status guru dapat berjalan jelas, tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi para guru honorer. Elvi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kegagalan tim bulu tangkis Indonesia lolos dari fase penyisihan grup Thomas Cup 2026, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan manajemen PBSI, termasuk pemulihan kondisi mental para atlet. Kegagalan tim bulu tangkis Indonesia lolos dari fase penyisihan grup Thomas Cup 2026 menjadi sorotan Komisi 10 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menilai, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan manajemen PBSI perlu segera dilakukan, termasuk pemulihan kondisi mental para atlet. Kegagalan ini menjadi catatan sejarah bagi bulu tangkis Indonesia, karena untuk pertama kalinya sejak 1958, tim Indonesia gugur di fase grup Thomas Cup. Menurut Esti, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan jelang turnamen berikutnya, termasuk Polytron Indonesia Open 2026. Segera evaluasi mendalam bagaimana untuk bulu tangkis ini bisa kembali bangkit. Dan ini tidak mudah. Yang pertama, mental pemain juga pasti agak drop karena kekalahan ini. Harus dibangkitkan kembali. Ini penting. Yang kedua, kita koreksi, apakah selama ini rekrutmen para pemainnya belum dilakukan dengan baik. Sehingga ada jeda yang terlalu panjang untuk regenerasi para pemain. Ini juga problem. Dan apakah rekrutmen ini diberikan atau dilakukan secara fair? Esti juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama PBSI untuk lebih serius melakukan evaluasi dan pembenahan organisasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangkitkan kembali prestasi bulu tangkis Indonesia di tingkat internasional. Valdo dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan baru agar mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis sekaligus memberi perlindungan lebih baik bagi pekerja dan pelaku usaha. Lalu seperti apa arah pembahasan dan substansi yang tengah disiapkan? Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Pemirsa, penyusunan RUU Ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung pada tahun 2026 dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian investasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. Tuntutan upah layak, jaminan sosial, hingga penolakan terhadap praktek outsourcing, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak merupakan beberapa poin yang disuarakan masyarakat buruh pada aksi 1 Mei 2026 lalu. Pimpinan DPR RI menerima langsung aspirasi itu melalui forum audiensi. Sejatinya, tuntutan masyarakat buruh sejalan dengan keinginan pemerintah dan DPR. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memandatkan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dengan target rampung tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan melibatkan pihak Serikat Buruh Indonesia. Keterlibatan aktif buruh sejak awal pembahasan RUU menjadi kunci untuk melahirkan aturan yang dapat diterima semua pihak, sehingga meminimalisir gugatan uji materi terhadap undang-undang di MK. Aturan ketenagakerjaan lama yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mengurangi beberapa hak pekerja, seperti mengurangi pesangon, mempermudah pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan lebih memihak korporasi. Karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nah, ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu Undang-Undang Tenaga Kerja harus selesai. Nah, itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Ya monggo, ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah, yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncing Satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain itu bisa dibawa ke situ. Ada beberapa poin penting yang didesak untuk diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Di antaranya terkait aturan upah minimum, PHK, dan pesangon hingga peninjauan ulang jangka waktu kontrak kerja. Pengaturan mengenai upah minimum tenaga kerja menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Alasannya karena masih banyak terjadi ketimpangan upah pekerja antar wilayah. Misalnya saja di Jawa Barat yang memiliki 3 kabupaten namun memiliki upah minimum yang berbeda. Kabupaten Bekasi dan Karawang yang memiliki upah di atas 5,8 juta rupiah. Di sisi lain, Kabupaten Garut, Banjar, dan Majalengka memiliki upah minimum hanya kisaran 2,4 juta rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menilai perlu adanya regulasi penyeimbang yang dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Kalau kita bicara tentang bagaimana menyeimbangkan, berarti dua kepentingan ini harus bisa terakomodasi. Kepentingan pengusaha atau pemberi kerja dengan kepentingan dan kebutuhan para pekerja. Ya. Keduanya harus bisa bertumbuh, keduanya harus bisa mendapatkan pelindungan yang sama. Ke depan memang harus ada sebuah skala pengupahan yang memang menghitung betul bagaimana kebutuhan hidup layak. Kenapa? Karena antara pekerja lajang dengan pekerja menikah, pekerja beranak satu, pekerja yang memiliki 2 anak, 3 anak, dan seterusnya, pasti kebutuhannya berbeda. Nah, skala pengupahan ini mudah-mudahan ke depan mulai bisa memotret seperti apa kebutuhan pekerja yang kemudian bisa dijawab oleh bantalan sosial lewat upah minimum. Pemerintah dan DPR telah sepakat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk selesai tahun ini. DPR membuka pintu lebar bagi semua pihak untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlangsung di DPR harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan lama dalam dunia kerja,
mulai dari kepastian status bagi pekerja kontrak, serta perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja platform digital, seperti pengemudi daring dan freelancer. Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, dunia usaha semestinya tidak lagi melihat pekerja atau buruh hanya sebagai faktor produksi, tetapi mereka perlu dilihat sebagai aset atau mitra strategis untuk mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Pemirsa, Taman Sari Yogyakarta dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer dengan beragam spot foto yang menarik. Dan menariknya pemirsa, di balik keindahannya Taman Sari menyimpan nilai sejarah dan filosofi yang tentu ini sangat mendalam. Dan memang komplek ini dibangun pada masa Kesultanan Yogyakarta pemirsa dan pernah berfungsi sebagai taman air, tempat peristirahatan hingga bagian dari sistem pertahanan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Ya pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan Taman Sari Yogyakarta yang tentu setiap hari libur banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke sana. Karena di sana memang berbagai bangunan seperti sumur gumuling dan kolam pemandian menunjukkan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa yang unik. Dan juga ada keberadaan lorong dan terowongan bawah tanah yang menunjukkan fungsi multi dari Taman Sari, tidak hanya sebagai tempat rekreasi. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan Taman Sari Yogyakarta bukan sekedar tempat foto dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Saat ke Yogyakarta, Taman Sari sering jadi salah satu destinasi favorit. Banyak orang datang, berburu foto estetik dan konten media sosial. Padahal, di balik tembok dan kolamnya, Taman Sari menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Bukan sekedar tempat wisata, tapi ruang tenang penuh filosofi. Nah, biar kunjungan ke Taman Sari nggak cuma jadi foto di galeri, kita kulik makna dan fungsi aslinya. Ini dia Taman Sari Yogyakarta. Bukan sekedar tempat foto. Taman Sari adalah kompleks kerajaan. Sebelum melihat Taman Sari sebagai tempat wisata, penting untuk mengetahui asal-usul dan fungsi awalnya. Karena dari sinilah makna Taman Sari sebenarnya dimulai. Taman Sari bukan sekedar taman biasa. Tempat ini merupakan kompleks pesanggrahan Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, digunakan sebagai tempat istirahat, perenungan, hingga kegiatan privat sultan. Kolam pemandian bukan sekedar estetik. Setelah tahu fungsi dasarnya, sekarang kita masuk ke ruang yang paling ikonik. Kolam pemandian Taman Sari sering menjadi spot favorit untuk berfoto. Namun di masa lalu, tempat ini digunakan sebagai ruang bersantai dan membersihkan diri.
air dalam kolam tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga melambangkan ketenangan, keseimbangan, dan pemurnian jiwa. Sebuah proses menenangkan diri sebelum melanjutkan aktivitas kehidupan. Bila kolam melambangkan ketenangan, bagian ini mengajak untuk benar-benar menyendiri. Taman Sari tidak hanya digunakan sebagai tempat istirahat, namun juga sebagai ruang meditasi bagi Sultan. Terpisah dari keramaian istana, hiruk-pikuk kekuasaan, dan tekanan kepemimpinan. Di ruang yang sunyi ini, Sultan melakukan perenungan diri, menata pikiran, menenangkan emosi, dan memperkuat kendali diri. Taman Sari menjadi simbol bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kuasa, tetapi juga soal keseimbangan batin dan kebijaksanaan diri. Terowongan rahasia dan jalur bawah tanah. Bicara tentang ruang, Taman Sari juga punya sistem yang jarang disadari. Di Taman Sari, terdapat terowongan bawah tanah yang berfungsi sebagai jalur rahasia dan sistem keamanan. Terowongan ini menghubungkan titik-titik penting di kawasan Taman Sari, menjadi jalur aman saat kondisi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa Taman Sari tidak dirancang sembarangan, melainkan dibangun dengan perhitungan matang, strategi, dan keamanan tinggi. Filosofi menyendiri dalam kepemimpinan. Bukan hanya struktur, Taman Sari juga kaya akan makna filosofis. Dalam budaya Jawa, menyendiri bukan berarti menjauh dari tanggung jawab, melainkan proses menata pikiran, perasaan, dan batin. Sultan menggunakan Taman Sari sebagai ruang hening untuk merenung, mengendalikan emosi, dan mempertajam kebijakan. Dari ketenangan inilah, lahir keputusan besar yang dipertimbangkan dengan bijak. Menyendiri menjadi bagian penting dalam memimpin, agar setiap keputusan tidak lahir dari gejolak emosi, melainkan dari kejernihan pikiran dan ketenangan batin. Ruang publik yang tetap aman dan tenang. Lalu, bagaimana dengan kondisinya sekarang? Saat ini, Taman Sari terbuka untuk umum. Tempat ini aman dikunjungi, ramah bagi wisatawan dari berbagai kalangan. Meski menjadi destinasi populer, suasana tenang dan heningnya masih terjaga. Pengunjung diajak untuk menikmati ruang dengan sikap tenang, sopan, dan menghormati sejarah. Inilah yang membuat Taman Sari tetap nyaman, sekaligus memberi ruang untuk menarik napas sejenak di tengah kota. Wisata dengan sikap menghargai. Terakhir, ini yang perlu kita ingat saat berkunjung. Taman Sari bukan hanya latar foto. Tempat ini adalah warisan budaya dan sejarah. Saat berkunjung, pengunjung diajak menjaga sikap, ketenangan, dan etika sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai yang masih hidup di dalamnya. Karena wisata yang baik adalah wisata yang menghargai makna. Taman Sari Yogyakarta mengajarkan kita bahwa di tengah ramainya dunia, selalu ada ruang untuk tenang, menyendiri, dan refleksi diri. Tempat ini mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan batin manusia. Jadi, saat berkunjung ke Taman Sari, bukan hanya kamera yang dibawa, tapi juga sikap menghargai, kesadaran diri, dan kemauan untuk memaknai. Karena di balik setiap sudutnya, Taman Sari menyimpan pesan tentang kepemimpinan, keheningan, dan kebijakan hidup. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pemirsa, masih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 DPR RI yang juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR BPN Republik Indonesia terkait laporan kinerja Badan Bank Tanah dan program distribusi lahan bagi masyarakat. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.